Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari Thaibah TV. Yusuf Mansur tersandung perkara utang lagi. Bos warung steak ini ditagih kurang lebih 5 miliar, teman-teman. Yusuf Mansur kembali tersandung perkara akibat utang yang tak dibayarkan kepada beberapa pihak. Masih terkait dengan perusahaannya PT Paytrend Asset Management. Mari kita simak video hasil penelusuran dari Pak Darso. Ini dimana di sini ada Pak Asvin yang sampai hari ini saya tidak mengerti kenapa beliau tidak ingin seolah-olah tidak ingin diwawancarai oleh atau tidak ingin bertemu dengan Pak Darso Arif. Mungkin ada hal-hal mungkin yang beliau tidak ingin itu di up ke media, karena Pak Asvin ini beserta rekannya ini adalah orang-orang yang dulu bekerja sama dengan Yusuf Mansur, yang kemudian sekarang mereka malah saling berlawanan di pengadilan, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa Yusuf Mansur ini akan selalu bermasalah, dan khususnya masalah duit. Ketika kemudian dia berurusan duit dengan orang-orang, mau siapapun itu, kemungkinan besar akan terjadi masalah ketika itu berurusan dengan duit, teman-teman. Mari kita simak video dari Pak Darso Arif ini dari Thaibah TV, channel YouTube milik Pak Darso Arif. Silahkan dikunjungi juga, teman-teman, di like dan di subscribe video-videonya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV. Hari Rabu tanggal 30 April 2025. Saya telah berjanji pada video terdahulu bahwa kali ini saya akan memberitakan soal perkara Yusuf Mansur terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait utang dia kepada beberapa pihak. Saudara-saudara, kali ini ada 3 pihak yang kembali menggugat Yusuf Mansur akibat utang Yusuf Mansur kepada mereka yang tidak terbayarkan sampai jatuh tempo, sampai 2 kali disomasi, namun Yusuf Mansur tidak juga membayar hutang mereka. Perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu terkait perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang lebih dikenal dengan PKPU. Ada 3 pihak yang menggugat Yusuf Mansur. Pertama, PT Prima Solusi Komputindo. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya mendapatkan alamat perusahaan ini berada di Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian saya menelusuri identitas perusahaan ini lewat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Saya menemukan data bahwa perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan eceran software, penerbitan piranti lunak atau software, jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Perusahaan ini juga punya aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet, juga punya aktivitas pemrograman komputer lainnya. Jadi ini perusahaan ini bergerak terkait dengan software ya. Kemudian pihak kedua yang menggugat Yusuf Mansur akibat utang Yusuf Mansur yang belum dibayar kepada dia adalah lagi-lagi Pak Ahfaz Asin, mantan direktur dari perusahaannya Yusuf Mansur sendiri, PT Paytrend Asset Management atau PAM. Kemudian pihak ketiga yang menagih hutangnya kepada Yusuf Mansur kemudian akhirnya ikut menggugat Yusuf Mansur pada perkara ini adalah Andi Asmoro Putro. Saudara-saudara, apa yang menjadi pokok perkara dari ketiga pihak ini? Sebelumnya saya mau kasih tahu di sini bahwa PT Prima Solusi Komputindo dalam perkara ini diwakili oleh direktur utamanya, yakni Bapak Ezekiel Christian. Saudara-saudara, apa masalahnya sehingga ketiga pihak ini menggugat Yusuf Mansur akibat utang yang belum dibayar? Itu dari yang pertama, PT Prima Solusi Komputindo itu terkait software maintenance. Itu ada tagihan kepada Yusuf Mansur dari PT ini sebesar 900
56.169.000. Kemudian Pak Afas Asin itu ternyata saudara-saudara itu masih menagih hutang dia terkait dengan gaji dia yang belum dibayar oleh Pak Yusuf Mansur sebesar 4.381.000.000. Sedangkan Pak Andi Asmoro itu saya ralat sekali sedikit. PT Prima Solusi Komputindo itu punya tagihan kepada Yusuf Mansur sebesar 1.069.415.000 rupiah. Kemudian Pak Afas Asin punya tagihan kepada Yusuf Mansur itu sebesar 4.381.420.000 rupiah terkait gaji dia yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur selama bertahun-tahun. Dan Pak Andi Asmoro Putro itu punya tagihan kepada Yusuf Mansur sebesar 254.250.000 rupiah. Saudara-saudara, sebagaimana layaknya sebuah perkara, para penggugat ini sebelum mendaftarkan gugatan mereka pada bulan Februari itu, mereka telah menempuh prosedur yang cukup penting dalam perkara ini. Pertama, mereka Yusuf Mansur telah 2 kali menandatangani surat pengakuan hutang kepada masing-masing pihak itu. Juga para penggugat ini sudah melayangkan 2 kali somasi dalam bulan Januari, namun Yusuf Mansur tak kunjung membayar hutang mereka walaupun sudah jatuh tempo, walaupun sudah disomasi 2 kali. Penyakit Yusuf Mansur. Tadi jelas-jelas Pak Dar Syarif, mungkin teman-teman juga dengar, mengatakan bahwa Yusuf Mansur sudah menandatangani 2 kali surat pengakuan utang, tapi sampai jatuh tempo tidak kunjung dilunasi dan tidak kunjung dibayar. Artinya apa teman-teman? Ini selain orang ini memang pelit, dia juga terkesan memang tidak mau bertanggung jawab, mengulur-ngulur waktu. Makanya seperti yang sering saya katakan, ini makin mendukung atau makin menguatkan dugaan kami bahwa memang orang ini tidak mau bertanggung jawab gitu. Memang orang ini itu mengulur-ngulur waktu, dan memang orang ini itu apa ya, bahasanya untuk apa lagi gitu buat Yusuf Mansur ini, pelit gitu loh, pelit dan serakah gitu loh. Padahal kan kita tahu sendiri gitu, orang ini tuh punya usaha gitu, punya bisnis warung stick and stick, punya omset miliaran di sana gitu. Teman-teman, uang 5 miliar itu sebenarnya uang tidak seberapa bagi Yusuf Mansur gitu. Usahanya banyak, dia investasi di mana-mana gitu. Ini dia sendiri yang ngomong kan, dia sendiri yang ngomong. Lihat saja rumahnya itu, segede itu, mobil-mobil mewahnya segala macam gitu. Kok mau gitu loh, menumpuk-numpuk utang dan tidak membayar utang gitu. Tidak membayar utang saja, ini sudah menjadi dosa teman-teman. Padahal kita mampu, tapi kita sengaja tidak membayar utang, itu dosa teman-teman. Apalagi ada unsur penipuannya gitu. Saudara, ada sebuah catatan penting dalam perkara ini. Ada beberapa catatan penting sebenarnya. Yang pertama, saya membaca bahwa hutang Yusuf Mansur kepada PT Prima Solusi Komputindo ini terkait dengan software yang dibeli kepada PT Prima Solusi Komputindo untuk kepentingan PT Paitren Asset Management. Mungkin karena perusahaan ini sudah tutup, sudah tidak beroperasi lagi, sehingga PT Prima Solusi Komputindo menagih hutang ini kepada Yusuf Mansur. Yang berikut, Pak Afas Asin masih terkait dengan gaji dia yang tidak dibayar bertahun-tahun, dan Pak Asmoro Putro adalah seorang pengacara yang mana Yusuf Mansur tidak membayar jasa ke pengacaraannya selama dia menjadi penasehat hukum di perusahaannya Yusuf Mansur PT Paitren Asset Management atau dengan Yusuf Mansur sendiri. Catatan saya berikutnya dalam lembaran ini menunjukkan bahwa, memperlihatkan bahwa sebenarnya Yusuf Mansur sudah menjaminkan sebidang tanah milik dia di Ketapang untuk para pihak tersebut. Tanah yang dijaminkan itu berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Ketapang. Sepertinya alamat ini tak jauh-jauh dari rumah dia atau dari pesantren Daku. Yang berikut saudara-saudara, dalam catatan saya juga
ada satu kelemahan dalam perkara ini bagi para penggugat, yang mana dalam surat perjanjian yang mereka buat terkait masalah ini, penggugat dan Yusuf Mansur sudah sepakat bahwa jika terjadi perselisihan dalam masalah ini, maka mereka memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan ini. Ya, ini akan menjadi jendela lagi bagi Yusuf Mansur untuk kemudian mengulur-ulur waktu. Saya yakin kemudian akan alibinya nanti seperti ini, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak, yang berhak itu Jakarta Selatan. Padahal sebenarnya pada intinya kan sama aja gitu. Kalau orang benar. Tapi kan ini orang nggak benar gitu. Orang ini hanya ingin mengulur-ulur waktu saja. Jadi dia pasti nanti alibinya ya seperti itu gitu. Jakarta Selatan yang berwenang, nanti akan diulang lagi ya mengulur-ulur waktu, teman-teman. Dan berbicara tadi, kita juga mendengar bahwa ada beberapa orang yang tidak digaji, pengacara, penasehat, dan juga kemudian orang-orang yang bekerja di situ itu tidak digaji, teman-teman. Ini hanyalah satu dari sekian banyak orang-orang yang bekerja dengan Yusuf Mansur, yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur tapi tidak dibayar, teman-teman. Sudah banyak kami upload video-video mengenai security yang diwawancara oleh Pak Darsin juga tidak dibayar. Ibu Aisyah, seseorang karyawan bernama Ibu Aisyah juga tidak dibayar 20 bulan lebih. Kemudian 14 karyawan Paytren yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa yang dimediasi oleh Disnaker Bandung itu juga tidak dibayar. Jadi sampai kapan Anda mau bekerja sama dengan Yusuf Mansur gitu? Dan sebaiknya kalau Anda sudah terlanjur bekerja dengan Yusuf Mansur, berhati-hati gitu. Berbicara tentang duit, hati-hati, karena orang ini sudah banyak bermasalah, utamanya masalah duit dengan orang-orang, dengan rekannya, dengan partnernya, dengan karyawannya, dengan orang-orang yang kemudian bekerja sama dia gitu. Itu bermasalah semua, masalah duit gitu. Tapi karena mereka mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentu saja ini membuat catatan dalam gugatan ini, sehingga bisa jadi gugatan mereka ini menjadi lemah. Saudara-saudara, apapun hasil dari gugatan para pembukti pihak ini, Yusuf Mansur jelas punya utang kepada mereka, punya utang kepada Prima Solusi Komputindo terkait software yang pernah dijual kepada PT Paytren Asset Management, kemudian punya utang kepada Ahfaz Ahsin terkait gaji bertahun-tahun yang tidak dibayarkan, padahal Ahfaz Ahsin adalah direktur utama dari Paytren Asset Management, dan kepada Pak Andi Asmoro-Putro terkait jasa kepengacaraan yang telah diberikan Pak Andi kepada perusahaan Yusuf Mansur atau kepada Yusuf Mansur sendiri. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan di sini, Yusuf Mansur ini sesungguhnya punya hutang yang banyak kepada banyak pihak. Jika kita bandingkan angka hutang Yusuf Mansur kepada Prima Solusi Komputindo, kepada Ahfaz Ahsin, dan kepada Andi Asmoro-Putro, angka ini sesungguhnya sangat kecil bila dibandingkan dengan uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Dari satu sisi saja, dari perusahaan dia yang bernama Warung Steak and Shake yang memiliki cabang hampir di semua kota besar di Indonesia, pemasukan Yusuf Mansur dari sini saja itu bisa mencapai 10 miliar per bulannya. Nah, ini seperti yang dikatakan Pak Darso, bahwa dari satu sisi saja, misalnya Warung Steak and Shake, ini kan kita perusahaan yang lain, Yusuf Mansur ini kan banyak berbicara di podcast bahwa dia berinvestasi di sini, berinvestasi di situ, bahkan entah benar apa enggak, dia katanya juga punya berinvestasi di sebuah tambang emas, yang mana ini masih kami telusuri kebenarannya, teman-teman. Intinya bahwa Yusuf Mansur ini punya uang, tapi tidak berniat untuk bertanggung jawab gitu. Kenapa saya katakan itu, teman-teman? Dari setiap kasus yang masuk di pengadilan, ini sebenarnya mereka kelihatan tidak punya bukti kuat dalam hal membantah gitu. Misalnya kasus Pak Zaini Mustafa dalam investasi batubara, itu Yusuf Mansur sebenarnya sudah tidak bisa membantah bukti yang diajukan oleh Pak Zaini Mustafa mengenai putusan sidang tahun 2012, di mana Yusuf Mansur itu sebagai komisaris di PT Adi Pantar Perkasa gitu. Makanya kemudian mereka beralibi bahwa pengadilan agama yang berhak mengadili kasus Pak Zaini Mustafa bla 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 dan segala macam omong kosong. Lalu kemudian Ibu Li Siti Rohma seperti itu juga mengajukan banding, walaupun memang itu haknya mereka tanpa memori, tapi ini terkesan mengulur-ngulur waktu, teman-teman.
mengulur-ngulur waktu. Setelah kalah di tingkat banding, mereka masih ngajuin kasasi. Jadi kayak, oke, kita mungkin kalah, tapi upaya terakhir adalah mengulur-ngulur waktu. Maybe berdoa orang yang meninggal apa gimana gitu. Karena seperti yang dialami oleh rahimahullah Bapak Nur Khalik, mana beliau dalam proses menuntut haknya dan belum dikembarkan oleh Yusuf Mansur sampai kemudian Pak Nur Khalik meninggal dunia. Lalu sekarang muncul lagi Pak Asfas Asfin ini yang mana kemudian menuntut gajinya yang tidak dibayarkan oleh Yusuf Mansur sejumlah 4 miliar lebih. Ini tuntutannya. Yang jelas bahwa berbicara duit, berurusan duit dengan Yusuf Mansur ini ujung-ujungnya akan dirugikan, teman-teman. Jadi seharusnya ini Yusuf Mansur ini harusnya berhenti diundang gitu sebagai pembicara, karena kasusnya banyak, teman-teman. Orang seperti apa yang mau kita dengar gitu kan? Kita dengar gitu, kita duduk gitu, dia bicara di podium, di mimbar gitu. Kita akan dengar dia bicara hal-hal positif, ya kan? Sementara apa yang dilakukan itu berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan gitu. Sedungu apa kita sampai mau mendengar orang berbicara di atas mimbar, di atas podium, tapi dia di belakang punya banyak masalah gitu. Apakah kekurangan orang pintar di Indonesia ini? Apakah kekurangan orang baik di Indonesia ini? Apakah sudah kekurangan orang jujur di Indonesia ini sampai Anda terpaksa harus mengundang Yusuf Mansur berceramah, mengundang Yusuf Mansur berbicara, sementara Anda tahu ada banyak masalah di belakang dia gitu loh. Yang mana ini masalah-masalah tidak mungkin muncul begitu saja gitu. Kalau mau dibicarain settingan seperti apa yang dilakukan gitu. Luar biasa banget Pak Darso, Pak Zaini Mustafa membuat settingan kasus seperti ini kan hal yang mustahil untuk kita berpikir bahwa ini settingan, nggak ada. Muncul Pak Asfas Asfin yang mana ini notabene dulu ada partnernya, rekannya, muncul penasehatnya yang ternyata tidak dibayar jasanya dan segala macam gitu. Artinya kan memang ini orang ini benar-benar orang yang perlu dipertanyakan gitu. Apakah dia ini masih layak melenggang bebas seperti ini atau harusnya tinggal di dalam penjara gitu loh, teman. Dan seperti yang saya katakan di terakhir video ini bahwa tetap untuk kemudian memberikan sanksi sosial kepada Yusuf Mansur dengan memboikot dirinya, memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnisnya, memboikot warung Steak and Shake. Saya Harith Alwalid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayPal kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moya CD kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.